kita tarik garis trendline yang ada di area biru ini, dan ini adalah area supportnya, dan fraktalnya juga mendekati ya, ini sebagai area. Hai, easy to invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Baik, kita akan mulai dari yang pertama yaitu analisis IHSG terlebih dahulu. Untuk kali ini IHSG ditutup terkoreksi di akhir sesi 2 ini ya, 1% lebih, dan ini kita lihat untuk bursa regional Asia ini bergerak mix ya teman-teman, dan hari ini juga dari sektor transportasi dan kesehatan ini terjadi koreksi yang paling dalam di akhir sesi 1 ini, dan sektor yang berhasil menguat itu adalah infrastruktur. Nah, hari ini juga ada data rilis dari BI, yaitu BI mempertahankan suku bunga acuan yaitu sebesar 3,5%. Suku bunga ini diekspektasikan akan meningkat di semester 2 mendatang, dan kita lihat nih untuk kali ini IHSG itu bergerak cenderung melemah dan hari ini menguji area support. Nah, menguji area support yang ada di 7.180 ini sebagai area support terdekat untuk IHSG sendiri. Dan teman-teman bisa dilihat hari ini adalah tampilan baru dari Akademik Saham, jadi teman-teman bisa mengikutinya. Ini adalah ada fraktal, kemudian ada fraktal atas dan fraktal bawah, ini sebagai area support dan resisten juga. Dan ini ada TP1, ada S1, S2, S3, ini sebagai area resisten dan area support. Nah, untuk kali ini IHSG ini untuk support kita ambil dari garis trendline yang memang ada di garis biru ini. Jadi garis support dari IHSG itu ada di 7.180. Ini esok hari dimungkinkan masih terjadi pelemahan untuk menguji area support, yaitu ada di 7180 untuk di area support yang ada di hari ini ya, yang ada di angka 7199 ini sebagai area penutupannya untuk hari ini. Nah, kita lihat untuk asing juga sebenarnya hari ini masih mencatatkan net buy-nya. Hari ini kita lihat untuk net buy dari asing sendiri hari ini terjadi pada saham Telkom, Inco, BBNI, ADMR, AMRT, Pegas juga. Nah, ini asing ini masih mencatatkan net buy ya untuk saham-saham yang memang masih cukup menarik sebenarnya untuk kita lihat nanti ya. Dan kita lihat nih untuk saham yang memang masih cukup menarik ke depan itu masih dari sektor batubara, ini masih cukup menarik juga sebenarnya ya. Dan kita lihat ada pembahasan dari saham yang pertama yaitu ada saham BRMS. Ya, BRMS hari ini kita lihat bergerak melemah sebesar 2,6%. Hari ini tutupan closingannya ada di 228, ini sebagai area tutupan closingannya. Nah, BRMS kita lihat secara tren ini masih bergerak dalam uptrend channel, dan ini masih cukup menarik sebenarnya, dan hari ini dekat dengan area fraktal bawah, yang mana area fraktal bawah ini sebagai area support. Nah, supportnya ada di 224, ini sebagai area support. Jika teman-teman esok hari ini bisa diperhatikan ya, untuk BRMS sendiri supportnya ada di 224, ini kita ambil dari fraktal bawah, ini sebagai area support. Dan untuk area resistennya ada di TP1 yaitu di 278, area sebagai area resistennya. Jadi teman-teman boleh nih untuk kesempatan esok hari ini untuk spekulatif buy on area weakness yang ada di 224 sebagai area support untuk BRMS-nya. Dan untuk area resistennya teman-teman bisa ambil dari area TP yaitu di 278. Tentu saja dia harus melewati beberapa garis, yaitu garis fraktal tengahnya ini sebagai area resisten pendeknya, tapi untuk target utamanya ada di 278. Nah, untuk stokastik dan RSI ini kan dia memang masih cenderung menurun ke bawah ya. Belum adanya pembalikan arah, namun kita boleh colong start terlebih dahulu nih, yaitu spekulatif buy on area weakness di area fraktal 224 sebagai area supportnya. Secara volume hari ini memang di bawah rata-rata, ini masih bisa diperhatikan ya, karena memang ini
sudah 2 hari atau 3 hari berturut-turut ini mengalami pelemahan, bahkan dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 14 ini mengalami pelemahan yang cukup dalam, dan ini bisa diperhatikan nih. Kita ambil saja di area weakness-nya, yaitu di 224 ya. Spekulatif buy di area weakness di 224. Nah, ini boleh diperhatikan untuk perdagangan esok hari. Bagaimana untuk transaksi asing hari ini? Kita lihat untuk BRMS hari ini mencatatkan net sale sebesar 3,8, ini tidak terlalu tinggi. Bahkan di hari sebelumnya ini kan ada net buy ya, namun hari ini dibuang kembali. Dan hari ini kita lihat adanya broker summary, di sini ada IF, ODY, PDR, ini adanya IF ini mencatatkan akumulasi ya, ini net buy bersih, di sini tidak ada sellernya. Jadi ini bisa diperhatikan nih. Namun adanya beberapa distribusi dari YB juga, di sini ada distribusi, kemudian OD juga di sini ada distribusi. Nah, untuk DR di sini melakukan akumulasi, namun juga adanya distribusi di area sini. Dan secara keseluruhan ini boleh diperhatikan nih untuk perdagangan esok hari, yaitu tunggu saja dekat area fraktal bawah, yaitu di 224 sebagai area supportnya. Nah, untuk saham berikutnya itu ada saham Indi. Ya, Indika Energi kita lihat hari ini mencatatkan pelemahan, yaitu sebesar 2,1%. Tutupan closingannya ada di 2.780. Nah, hari ini kita lihat perdagangan ini minus ya. Namun kita boleh perhatikan nih, untuk esok hari kita bisa perhatikan sebagai area supportnya. Untuk Indi sendiri ada di area sini di 2.580. Nah, jika esok hari adanya pelemahan, ini akan menguji area support yang ada di 2.580 sampai di 2.700. Nah, kita boleh spekulatif untuk mengambil area weakness-nya. Jika memang esok hari terjadi pelemahan ya, ini dekat dengan area weakness-nya, kita boleh spekulatif juga nih untuk Indi, karena memang Indi sendiri ini dari sektor batu bara yang masih cukup menarik ya, secara fundamental juga masih oke ya. Untuk secara fundamental cukup bagus, data-data keuangan yang memang kemarin sudah dilaporkan juga. Dan untuk area resistennya ada di TP1, itu di 2980 sebagai area resisten untuk Indi, dan untuk 3120 sebagai area resisten keduanya. Jadi silakan dicermati untuk perdagangan esok hari. Kalau memang esok hari adanya pelemahan, ini akan menguji area support yang ada di 2.600-an di area sini sampai di 2580-an. Nah, ini untuk perdagangan Indi boleh diperhatikan esok hari. Secara stokastik dan RSI ini memang tergolong masih melanjutkan pelemahan, dan ini sudah di dekat area jenuh jual. Jadi boleh nih untuk teman-teman yang memang masih suka dengan saham batubara, ini boleh di watchlist ya. Esok hari kita watchlist terlebih dahulu untuk saham Indi. Strateginya tunggu saja dekat dengan area support yang ada di area sini. Nah, untuk volume hari ini di bawah rata-rata, tentu saja ini boleh dipertimbangkan untuk esok hari. Kalau memang esok hari adanya reversal ya, atau memang mantul di area support yang ada di area sini, kita boleh spekulatif buy on area weakness-nya. Nah, secara tren ini kan memang masih dalam masa uptrend ya. Ini fase uptrend untuk jangka menengah ya. Ini bisa diperhatikan nih dari garis ini. Ini sebagai area garis trend line-nya. Nah, untuk broker summary hari ini kita lihat ya, hari ini mencatatkan net sale sebesar 2,9, ini tidak terlalu tinggi tentunya. Bahkan ini kan 2 hari sudah di net buy ya oleh asing. Ini asing sebenarnya masih suka nih terhadap saham Indi. Dan ini ada buangan tentu saja di tanggal 13, namun tidak terlalu signifikan. Dan hari ini juga adanya net sale ya dari asing sebesar 2,9 ini untuk Indi. Nah, untuk broker summary hari ini ada BK, AK, ZP, YP, kemudian ada CC juga di area sini. Dan kita lihat di sini adanya AK ya. AK di sini ada net buy. Di sini masih cukup oke nih, adanya akumulasi. Kemudian ada ZP juga, ini bisa dilihat ZP di sini ada, namun tidak terlalu tinggi. Begitu juga dengan AK, ini tidak terlalu tinggi untuk sellernya. Jadi boleh diperhatikan nih, ini untuk AK dan ZP ini dia mencicil ya, atau memang pelan-pelan masuk nih untuk
saham Indi. Jadi boleh diperhatikan dan dicermati untuk saham Indi esok hari. Kalau teman-teman nekat memang esok hari ingin langsung HK, ini disarankan jangan. Kita tunggu saja dekat dengan area support yang ada di area bawah, di area sini ya. Ini untuk saham Indi. Berikutnya kita akan bahas untuk saham yang masih berpotensi, itu ada saham Dharma. Ya, Dharma kita lihat nih. Ini DRMA memang sudah naik 3 hari berturut-turut, bahkan hari ini memang menguji area resisten yang ada di fraktal di 640-nya sebagai area resisten ya di area sini, tapi gagal breakout atau false breakout. Nah, esok hari ini masih bisa kita watchlist untuk esok hari. Kita tunggu saja di area pelemahan atau memang strateginya buy on area area break ya, yang ada breaknya di area 640 ini sebagai area breakout-nya. Kalau memang teman-teman sudah punya dari modal bawah, ini boleh di hold terlebih dahulu atau boleh taking profit, ini boleh-boleh saja. Dan untuk Dharma sendiri untuk area supportnya ini ada di mana? Ini ada di 571 sebagai area support terdekat untuk Dharma sendiri. Nah, untuk area potensialnya atau take profitnya ada di 665 sampai di 675. Ini sebagai area profit taking untuk Dharma sendiri. Hari ini secara volume hari ini cukup menarik. Memang 2 hari berturut-turut ini dengan volume transaksi yang cukup tinggi. Namun hari ini ada dari stokastik dan RSI di sini ini polanya sangat menarik ya. Memang dia naik terus tinggi, namun hati-hati ini sudah menandakan area jenuh beli dari stokastik di area angka psikologi 100-nya ini sudah menyentuh, namun untuk RSI-nya ini belum menyentuh area 100. Jadi boleh diperhatikan nih, apakah masih ada upside untuk Dharma? Tentu saja masih ada upside, namun ini high risk ya teman-teman. Kalau memang teman-teman ingin coba untuk trading buy saja, ini boleh saja, yaitu buy high and sell high. Jadi kalau memang teman-teman dapat untuk di harga tinggi, ya tentu saja jualnya di harga tinggi juga. Nah, ini larangan untuk kejar harga sebenarnya ada ya, namun tetap waspada. Sekali lagi, kalau memang esok hari adanya buangan atau memang adanya profit taking, ya teman-teman bisa tunggu saja di dekat area support yang ada di 571 di area sini. Namun kalau memang esok hari melanjutkan penguatan atau break di area 640, teman-teman boleh mencicil masuk terlebih dahulu, ya boleh saja. Jadi strateginya ada dua. Kalau dia turun ke area bawah di area sini ya, ini teman-teman boleh spekulatif buy on area support yang ada di 571. Tapi kalau memang esok hari dia langsung naik ke atas ya, ini untuk breakout-nya di area sini, memang dia breakout di area sini. Jadi teman-teman boleh untuk spekulatif buy untuk dengan strateginya buy if break ya, di TP-nya di 665 sampai di 675. Bahkan kalau memang kuat ini masih bisa lanjut naik di 7115. Ini untuk saham DRMA sendiri. Jadi boleh diperhatikan untuk perdagangan esok hari. Nah, untuk transaksi asing dari Dharma sendiri kita lihat hari ini ada net sell sebesar 1,4, ini tidak terlalu tinggi sebenarnya, dan hari ini Dharma ini hanya untuk trading saja. Memang di sini ada broker summary dari YP, PDLG, ECS, BK juga di sini. Namun untuk dari LG ini mencatatkan akumulasi, bisa terlihat dari area sini. CS juga mencatatkan akumulasi, bahkan ini tidak ada sellernya di area sini, dan sementara untuk YP dan PD ini masih adanya profit taking juga ya, ini adanya distribusi namun tetap masuk kembali, dan ini tandanya Dharma ini hanya saham untuk trading buy saja untuk short term. Jadi silakan dicermati untuk perdagangan esok hari. Catat sesuaikan dengan profil resiko teman-teman ya. Kalau memang ini sudah terlalu tinggi ya, ini kita tunggu saja dekat dengan area support yang ada di area sini. Nah, ini untuk saham Dharma. Berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya, itu ada saham Adro. Ya, Adro kita lihat hari ini perdagangan minus sebesar 0,6%. Tutupan closingannya ada di 3.270, ini sebagai area tutupan closingannya.
Nah, ini untuk Adro ini masih cukup menarik sebenarnya. Dari secara teknikal kita lihat ini kan memang secara teknikal untuk jangka pendek dia masih bergerak dalam uptrend channelnya. Terlihat dari adanya fraktal yang memang masih di bawah di area sini, dan ini di atas fraktal atasnya. Jadi cukup menarik sebenarnya untuk perdagangan Adro. Nah, untuk supportnya ada di 3240 sebagai support pendeknya untuk Adro. Dan untuk support jauhnya ada di 3060, ini sebagai support jauhnya atau support keduanya. Nah, strateginya ini esok hari ini boleh buy on area weakness yang ada di 3240-an sebagai area support. Nah, untuk TP-nya atau profit taking-nya ada di 3350, ini sebagai area resisten atau potensial resistennya. Nah, untuk potensial resisten keduanya ini tak terbatas ya, karena memang dari Adro sendiri kan ini sudah mencatatkan kenaikan all time high-nya ya, yang ada di 3350 sebenarnya. Kalau memang dia terus lanjut naik, maka bisa mencapai breakout di area 3350. Ini boleh nih dicermati untuk perdagangan esok hari. Secara volume hari ini di bawah rata-rata, namun untuk stokastik dan RSI ini masih menuju ke bawah. Tunggu saja dekat dengan area di sini ya, di area bawahnya untuk stokastik dan RSI-nya. Ini untuk jenuh jualnya ini mendekati ya, untuk RSI-nya terlihat ini dari 30. Kalau esok hari ada pelemahan kembali, ini akan fix untuk jenuh jual. Jadi teman-teman boleh perhatikan untuk Adro. Boleh spekulatif untuk areanya itu di 3240 sebagai area support. Teman-teman boleh mencicil beli. Nah, kalau ada koreksian nanti tunggu lagi di 3060 di area sini. Ini bisa masuk kembali. Jangan all in tentu saja. Untuk strategi dollar cost averaging ini boleh saja. Nah, untuk stokastik bisa dilihat seperti ini. Nah, bagaimana untuk asing hari ini? Asing hari ini mencatatkan net sale sebesar 6,7. Ini tidak terlalu tinggi tentu saja ya. Sebenarnya 2 hari belakangan ini sudah di net sale oleh asing ya, dengan transaksi yang memang lumayan sebenarnya, 2 digit, 21 miliar, 21 miliar ini sudah keluar. Jadi ini hari ini keluar tapi tidak terlalu tinggi. Nah, untuk broker summary hari ini ada AK, PD, CSYP, dan kita lihat di sini ada buangan dari PD juga, sebenarnya ada AK juga ada buangan. Namun di sini ada kembali AK mengambil barang, kemudian PD juga mengambil barang. Bahkan di sini ada CS hari ini adanya pengambilan barang juga di sini ya. Ini boleh diperhatikan nih untuk perdagangan Adro untuk esok hari. Meskipun di sini CS ada seller tapi tidak terlalu tinggi juga. Nah ya, untuk Adro ini masih cukup menarik secara teknikal, namun tetap lagi-lagi waspada ya teman-teman, adanya profit taking. Kalau esok hari tidak bertahan di 3240 ya kita tunggu saja di 3060-nya di area support yang ada di bawahnya. Nah, untuk saham Adro seperti ini. Berikutnya kita akan bahas saham lainnya, itu ada saham Pegas. Ya, Pegas hari ini menarik. Hari ini naik sebesar 4,1%. Tutupan closingannya ada di 1400. Hari ini Pegas sendiri dia reversal ya di area support yang ada di mana? Supportnya ada di 1335, ini sebagai area support pertama, dan support keduanya ini ada double support. Nah, kita tarik garis trendline yang ada di area biru ini, dan ini adalah area supportnya, dan fraktalnya juga mendekati ya, ini sebagai area support juga nih untuk Pegas sendiri. Nah, secara jangka pendek memang ini Pegas kan memang ASI di area setway ya, di area sini sebagai area setway-nya untuk Pegas, atau memang area konsolidasi. Nah, namun boleh diperhatikan untuk perdagangan esok hari, jika esok hari tembus di area fraktal yang ada di 1415, ini boleh diperhatikan nih, cenderung bisa adanya kenaikan ini berpotensi cukup tinggi juga kalau memang dia tembus di area fraktalnya. Dan untuk area profit taking-nya, area TP-nya di area 1440, ini untuk area profit taking pertama. Untuk TP keduanya ada di 1620 ya. Kalau memang esok hari ini
keluar dari area sini, dari area sideways-nya di area sini, maka konfirmasi dia akan melanjutkan kenaikan ini sangat terbuka lebar dengan TP yang memang masih cukup bagus, yaitu ada di area 16.20 dan di area 15.90 ini untuk profit taking dari saham Pegas. Nah, kalau memang teman-teman ingin spekulatif ya boleh mencicil tapi tidak terlalu banyak terlebih dahulu ya. Ini tunggu saja sebenarnya dekat dengan area breakoutan dari fraktal yang ada di area sini. Tapi kalau memang teman-teman ingin coba ya cicil dulu di area sini, kemudian kalau memang adanya pelemahan kembali ya ini yang penting tidak turun di area support yang ada di 13.35 ini, bisa dicicil kembali untuk melakukan buyingnya. Nah, secara volume hari ini kan 2 kali lipat nih di atas rata-rata bahkan ya, dan ini masih cukup menarik. Stochastic dan RSI ini cenderung naik ke atas dan ini di atas 70. Nah, ini menandakan masih adanya kenaikan ini berpotensi cukup tinggi untuk stokastik dan RSI seperti ini. Jadi silakan dicermati untuk perdagangan dari saham Pegas. Nah, untuk asing bagaimana hari ini? Kita lihat asing hari ini mencatatkan net buy sebesar 36 miliar. Ini cukup tinggi juga ya, teman-teman bisa diperhatikan. Memang kemarin ada buangan tapi tidak terlalu tinggi. Nah, untuk broker summary hari ini ada YP, BKPDA, KJP. Dan hari ini adanya BK, adanya akumulasi, PD juga adanya akumulasi, kemudian AK di sini memang adanya akumulasi, tapi ini ada seller ya, ada distribusi dari YP juga. Nah, ini untuk Pegas ini cukup menarik untuk ke depan, kita pantau terlebih dahulu strateginya. Kalau memang teman-teman mau tunggu di area breakoutan di area fraktal, boleh saja. Tapi kalau memang tunggu dekat dengan area support kembali, ya boleh saja. Nah, ini strateginya wait and see untuk esok hari. Kalau memang dia tembus di area sini fraktal bahkan menyentuh 14.40, kita boleh buy ya untuk konfirmasi keluar dari area sini, area sideways yang ada di area sini ya. Ini untuk saham Pegas.